Man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta la anhu talaha kalla innaha tadhkirah wa man syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safara iramin barara Kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarahu thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara thumma idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-arda shaqqa fa ambasna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni wujuhun yawma idin musfira dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir ulumana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir majalisana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir ibadatina bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir adhkarana sabahan wa masaan wa laylan bi anwaril Qur'an bi Qur'anil Karim. Allahumma nawwir harakatina wa sakanatina bi nuril Qur'an bi anwaril Qur'an bi asraril Qur'an. Allahumma arzuqna mahabbah bil Qur'an. Allahumma arzuqna ziyadah fi qira'atil Qur'an, ziyadah fi mahabbah bil Qur'an, ziyadatan fi ilmil Qur'an, fi asraril Qur'an. Allahumma arzuqna syafa'atil Qur'an. Allahumma arzuqna adab bil Qur'an, akhlaq bil Qur'an. Allahumma arzuqna qira'atil Qur'an, ulumul Qur'an, wa syafa'atil Qur'an, wa syafa'ati ashabil Qur'an, ashab qira'atil Qur'an, ashab tadabburan fil Qur'an, wa syafa'ati imamuhum sayyidil Qur'an, sayyidi ahli Qur'an wa sayyid ahli iman wa ala alihi wa sahbihi ahli Islam wal iman. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meletakkan kita di tempat keridhaan Allah. Di tempat keridhaan Allah. Tidak ada tempat yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang dimuliakan lebih daripada tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ats-tsabit paling dimuliakan tempat fiha dzikrullah. Kenapa? Sebab Allah ma'ana. Ana jalisun. Khalas. Allah Karim, Allah Rahman, Allah Rahim. Allah ma'ana, bukan Allahnya datang. La. Allah laisa fil makan, tapi rahmat Allah. Yang tidak berhenti itu datang, duduk bersama kita. Tapi bahasanya Allah di sini ana. Saking pentingnya Allah bilang bukan dzati wala rahmati wala fadli wala nuri, enggak. Ana jalisun ma'a man dzakarani. Ana jalisun ma'a man dzakarani. Saya duduk dengan orang yang mengingat aku. Simpel banget kan? Ada hadis mutawatir Sayyidina Al-Bukhari. Ya, hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Bukhari dan
peringkatnya paling tinggi, mutawatir. Wa man kafarahu kafir. Jadi hadis itu di sahih itu paling tinggi siapa? Mutawatir. Ada lagi, ada mutawatir yang paling tinggi lagi ada. Itu mutawatir ala syartul Bukhari. Mutawatir dalam syaratnya Imam Bukhari. Itu paling berat itu. Ya. Padahal Imam Al-Bukhari itu 20 ya periwayatnya yang mendengar Rasulullah itu orang sikoh sahabat pembesar itu ada 20. Dari sahabat tersebut memberitahu 20 orang minimal. Bayangin deh, 1, 2, 3 generasi langsung Rasulullah wa sahabat tabi'in au sahabah ba'd. Satu orang masih tahu lagi 20 atau 15 Bukhari masih masuk mutawatir. Nah, di dalam mutawatir katanya ada lagi hadis ya. Anda belum dengar tapi masih masuk di dalam mutawatir. Jadi si mutawatir yang sifatnya musalsal bil awaliyah. Nah, berarti ada hadis sahih yang sifatnya musalsal dari awal dia sampai Rasulullah. Paham ya? Dan orangnya thiqah lewat jalur pengetahuan atau guru ada jalur keturunan. Misal ada hadis qudsi yang tingkat paling tinggi ya tadi kita bicarakan tertiqah tertinggi hadis itu. Saking tingginya 20.000 muhaddits menunggui seseorang yang akan membawakan hadis tersebut. Minhum itu dari 20.000 itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, masih agak bocah Imam Bukhari, Imam Abi Dawud, dan beberapa imam. 2.000 muhaddits. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal bukan sekedar muhaddits, imam madhab. Paham deh? Imam madhab itu wajib muhaddits, kalau nggak bisa. Harus dia jadi ahli hadis, penghafal hadis. Itu syarat daripada mujtahid. Ya, kalau mujtahid mutlak ya jutaan hadisnya. Dan hadis itu harus ada yang berkenaan, hadis itu berkenaan dengan hukum-hukum Allah, sholat, puasa, zakat, haji, harus. Imam Ahmad bin Hanbal, nah, yang jelas thiqah 1 juta, tapi di dalam mustajab 40.000, berarti mana? Ya 960.000-nya hilang, dibuang. Lah, ini yang syaratnya sesuai paling tinggi ditaruh sama Imam Ahmad bin Hanbal di dalam satu kitab Musnad Ahmad, 40.000 hadis. Imam Bukhari lebih lagi 1.200.000, atau mu'tabar jelas. Ya hafal depan 1.200.000 biasanya dia dengan sanadnya. Ya, diayai sampai 7.200. Dan 7.200 banyak yang sama. Awalnya berarti kurang lebih 6.000 kurang. 1%. Tapi hadis Bukhari, Muslim ada nggak bisa dikemukakan. Nomor 1 Bukhari, nomor 2 Muslim, martabatnya sama-sama Muslim. Sahih. Nah itu tadi kembali ke hadis yang terkuat, tertinggi, hadis qudsi dibawakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-ulama, Imam al-mujtahidin fi asrih, di zamannya. Siapa beliau? Sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Kadhim, bin Sayyidina Ja'far al-Sadiq, bin Muhammad al-Baqir, bin Ali al-Sajjad Zain al-Abidin, bin Husain al-Sabit, bin Ali al-Murtada, bin ammihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicegat, ibaratnya ditungguin 2.000 muhaddits, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena ingin dengar langsung dari cucu Rasulullah SAW yang hadis itu sifatnya musalsal, dari intik apa itu lewat guru sekalian, orang tua atau saudara. Memakai 7 satr niqab kayak perempuan dulu. Anwar Muhammadiyah, banyak yang blur matanya, lo lihat mukanya. Pakai 7, dibuka 4 kira-kira apa 3, Allah masih sisa 3 apa 4, wallahu a'lam. Pokoknya enggak sampai dibuka semuanya. Depannya wali-wali semua loh. Orang kuat bi Anwar Al-Bait,
Ali kalah karo nuri Ahlul Bait. Kalah-kalahan kok Bait, menang-menangan, menang semuanya. Tapi paling menang Ahlul Bait. La Ahlul Bait Adam, wala Musa, wala Nuh, la Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil nopo Bait ngarang-ngarang tok tumane ngene ora arang-arang. Nah, cocok sering nyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Ali Muhammad sawa'an ma sayyidina Ibrahim. Allah menyamakan Ali Muhammad keturunan Nabi Muhammad sama pangkatnya dengan sallaita ala sayyidina Ibrahim. Pertama itu paling thiqah, paling kuat, mu'tamad. Jadi di dalam sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina berarti sudah salam boleh. Sunnahnya kan Ibrahimiyah, nyambung kan? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kembalinya wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang dipegang kita aslaf dan ana mendengar langsung ya dari guru mulia. Adapun ada spekulasi lain yang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kembalinya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Sebenarnya sih kurang relevan ya, tapi mereka nggak asal ngomong, berarti ada hujah juga. Nabi versus Nabi, ulil azmi versus ulil azmi, wahada jatuh kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wala Musa Ibrahim. Ajib ya, wala kama shallaita ala sayyidina Musa wala min Arab min jaddin Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad istawanya wa kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Siapa Ali Ibrahim? 100.000 nabi-nabi. Dzurriyyahnya Nabi Ibrahim 100.000 lebih nabi. Tapi 124.000. Itu dari cucunya Nabi Ibrahim lebih dari 100.000. Ali Muhammad ke Anbiya Bani Israel, itu spekulasi kedua. Nah, jadi Nabi Muhammad enggak diistiawakan, enggak, maksudnya dibarengkannya dengan Sayyidina Ibrahim. Kama shallaita wa ala ali Muhammad dikembalikan wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah, kita dengar mu'tabar, mu'tarab, mu'tamad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, selesai. Sebab itu wajib. Jadi dua kalamnya Imam Syafi'i, ada yang mewajibkan, ada yang muakkad, sunnah muakkad, enggak pernah ditinggal Rasulullah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad enggak pernah ditinggal. Tapi enggak diwajibin sama Imam, cukup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa inna Imam Syafi'i ada Ali Muhammad, tapi bukan dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib. Imam Syafi'i Habib juga, tapi bukan dzurriyyah Rasul. Boro-boro Itra, enggak, Ahlul Bait juga bukan. Alun Nabi, keturunan yang dari Hashim dan Muttalib. Ya, Sayyidina Syafi'i itu nembusnya ke Muttalib, dan yang Nabi ke Hashim. Berarti sama-sama Abdul Manaf. Seperti itu. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selesai. Enggak bisa ditandingin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wajib. Kalau itu sunnah muakkad, walaupun di kalamnya Imam Syafi'i yang lainnya bilang wajib, ya ahlu baiti Mustafa hukumu fardhan apa? Fardhan ya ahlu baiti Rasulillahi, ya ahlu baiti Rasulillah hubbukumu fardhan minallahi fil Qur'ani anzalahu fardhan ya ahlu baiti Rasulillahi kullihim min ghairi istithna. Yang dinamakan ahlul bait adalah keturunan Rasulullah SAW dan beriman. Nah, kalau yang dzurriyyah Nabi Muhammad wajib hukumnya beriman. Ya, dzurriyyah ya, bukan alun Nabi, Abu Lahab alun Nabi. Tapi karena tidak beriman, hapus. Ini otak-otak kadang-kadang itu di televisi, setan iblis belis itu dajjal, terus di ini Abu Jahal katanya paman Rasul. Ya pernah dengar ya? Abu Jahal, Abu Lahab paman Rasul. Ismul majanina. Dajjalina. Kesel anak. Ini belajar gimana itu orang? Itu enggak ada hubungannya sama Rasulullah, sama-sama Quraisy doang. Abu Lahab paman Rasul, yang tabbat yada itu paman Rasul. Nah, enggak ada Bani Hashim kayak Abu Jahal, enggak ada.
Gak ada satu pun sejahat-jahatnya. Kalau Rasul SAW, inna Fir'aun hada asyad min Fir'aun Musa. Ini Fir'aun anak ini lebih dahsyat dari Fir'aun Musa. Innama Fir'aun Musa lamma ja'a alaihi al-maut qala qala la ilaha illa ana apa namanya dia bilang waktu ingat di Quran ya, la ilaha amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ada lagi sebelumnya, belum kali itu apa namanya, minta maaf sama Allah SWT, kami beriman dengan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa wa Harun. Amma hada mau mati, la ilaha illallah, datangin sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud datang, mesem nyengit, ngece mau mati di sakaratnya, ngece sahabat Nabi. Fir'aun tadi teriak-teriak, qala amantu bima amana bihi Banu Israil. Qala amantu bima amana bihi Banu Israil. Kan Fir'aun ada, Fir'aun Nabi Muhammad ada lebih ya. Bayangin pertama-tama jadi Rasul, Allah nyuruh panggil itu orang yang paling terkenal, orang yang paling kaya, orang yang paling ishtahar, orang yang paling terpengaruh, hakimnya Quraisy, Amr bin Hisham, panggil Abu Jahal. Kalau enggak beriman pada ente, sahabat enggak bisa incredible ini. Baru masuk depannya Abu Jahal, tetap enggak berani bilang Amr bin Hakam, enggak berani. Abu Jahal. Ashabul Rasul. Wa in kana abd misal Bilal. Abu Jahal. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud bin Abu Jahal. Ayo ngomong lagi Abu Jahal. Abu Jahal. Sebelum itu tetap Abu Jahal. Gak sempurna, bukan sahabat ente dia kalau nggak nurut sama anak. Lihat aja endingnya. Nah, yang paling banyak mengatakan Abu Jahal ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ditemuin sama Allah Ta'ala di perang Badar, yang bunuh juga Abdullah bin Mas'ud. Yang paling dianiaya sama Abu Jahal Abdullah bin Mas'ud di Mekah. Yang paling nyiksa Bilal, Umayyah bin Al-Khalaf, ditemukan juga di Badar. Yang bunuh Bilal bin Rabah. Temuk kayak apa ya? Mereka Ashabul Rasulillah sallallahu alaihi minal muhajirin wal ansar wa kullan wa'adallahu husna. Hajir wal ansar udah ada tempatnya semua. Allah itu kan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah 28.000. Jelas ke surga ini. Badar lebih sangat lagi. If'alu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum. Bebas saja di dunia ini. Satu sim berkebar, mau berbuat dosa besar, berbuat dosa fadhal kata Allah Ta'ala. Siapa yang ngomong begitu? Allah, Nabi sudah nyampaikan. Bingung Nabi Muhammad. Begitu. Tidak ada yang 300 itu yang diucapkan oleh Allah Rasulullah SAW kecuali tambah meningkat imannya. Jadi begitu dengar itu, if'alu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Biar-biar kok lakoni apa? Yang kurang Badar ini. Ini tinggi model apa ini? Ya kan, tak ora salat ra apa-apa lah. Mendem ra apa-apa. Karena Allah tahu, Allah yang membuat. Ini enggak bakalan yataharrak bi hadhil kalimah. Ana yang bikin dia sabit. Isabitu apa? Sabitullah bil qauli sabit fil hayatid dunya. Mereka itu ditetapkan tetapnya namanya istiqamah hatta ada sana dari Allah. Ada apa? Ujian dari Allah. Enggak sebelum kita nangis. Misal Umar bin Al-Khattab. Rijalun ma'ahadullah alaih, laki-laki ini yang berjanji dan ditepati. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa man ittaba'aka minal ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Li Umar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu Abu Bakar asyidda'u 'alal kuffar Umar ruhama bainahum Utsman tarahum ruk'an sujadan 'alaihi yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan ashab kulluhum. Dan jadi Quran ini enggak main-main artinya, ini semuanya itu enggak bakalan tafsir.
tafsir terus tiap hari. Kalau dihitung dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, hitung aja berapa hari? 1444 tahun ya, 1442 Hijriah. Hitung aja ada nggak? Segitu tafsir. Iya, hari ada tafsir baru. Kita 10 aja nggak apa ya. Ada fil Azhar aja kadang 3 sehari itu selesai tafsir. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan, wahai Muhammad, kasih anak seandainya 7 samudra untuk nafsirin Al-Qur'an. Lana fidal bahr qabla an tanfada kalimat rabb. Sah, habis. Sebelum terselesaikannya tafsir maksud anak yang ada di Al-Qur'an. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun anak katakan lagi 7 samudra lagi. Itu kias. Kiasan, maksudnya Allah memberi kiasan. Ya kan, satu kelas ini dia menulis 100 atau 1000 buku ini. Kalau jadi imam sih 7 samudra. Itu tidak kiasan, itu realita. Jadi kalau itu 7 samudra itu jadi mangsi semua, jadi bolpen kan jadi triliunan, ratusan triliun bolpen, ya kan? Itu enggak majas atau kias lah. Itu Allah ngomong apa adanya. Ajib, kan? Sekarang kalau disebut ikhlas, tahmilha. Ba'da diterangin ya. Terus bukan majas ini betul-betul. Apa onone Allah Taala kayak tak ada mangsi. Lu nafsir ke Al-Qur'an. Sekarang Allah bilang al-alami, alam semesta. Tulis saja namanya semuanya. Butuh berapa itu? Malaikat 10 lebih banyak daripada lebih banyak daripada debu yang ada di dunia. Tulis saja namanya dan wazifahnya. Setiap malaikat beda wazifahnya. Malaikat ini lagi ngurusin ini. Berapa ratus triliun malaikat? Ayo. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada ketinggalan satupun kecuali ada di dalam Al-Qur'an. Terangin dari zaman Nabi Adam, orang-orangnya, tempatnya, godongnya, nopironing dibaik. Habis itu 7 samudra. Ya annahu ilmullah al-qadim al-azali Al-Qur'an. Kalamullah al-qadim al-azali. Jadi sangat masuk akal. Kecil, gede di kita, kecil di Allah. Jadi jangan kita sekali-kali takut dengan hal yang kita anggap itu menakutkan atau susah menyusahkan kita. Jangan sekali-kali kita takut. Kita menganggap hal ini berat sekali, hal ini bahaya sekali. Jangan terlalu larut dari ketakutan. Wah, berat ini. Ya berarti anak. Wa innahum ala kulli syai'in qadir. Illa Imam Ali bin Hasan al-Attas, kita baca terus itu. Wa idza bulita bi mihnatin fasbir laha fi man sabar. Sabar. Wa Allah Maha Kuat. Itu Allah yang akan jadiin. Dan janganlah menyepelekan urusan yang ringan. Tahu ente? Sebab ringan itu relatif. Bisa jadi satu detik udah bisa jadi berat. Tahu ente? Karena ringan itu pandangan ente, otak ente di mana diberi anugerah oleh Allah Taala. Kalau ente ngenyek, ntar Allahnya jengkel. Urusin yang kecil dapat yang besar. Pahala yang kecil. La, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun separuh tamrah kurma. Oh dia neraka. Kok bisa nih infaknya cuma apa? Separuh kurma kayak gini. Kayak selamatin neraka. Dinuna. Rasulullah SAW yus'al itu kan yas'al ya. Yus'al ditanya. Kalau yas'al menanya ya. Ya Rasulullah, kaifa nahnu najat? Gimana caranya kami itu selamat? Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'mal walau mithqala dzarrah fi khair. Jalanin walaupun kecil sekali tapi ente anggap itu baik, amalkan. Jauhi walaupun Pak? Wa tukrih walau mithqala dzarratin min asy-syarr. Nazala ayah atau ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ada asbab nuzulnya itu.
Nabi ditanya itu, Nabi ojo mas sepele sekecil apapun iman itu sebut mlebu surga. Selamat di neraka. Dan jangan takut kepada dosa besar yang sudah berlalu, bukan berarti dosa gede cemen, tak lakoni bukan. Ya, itu bisa dosa apa? Orang yang seperti itu namanya israr. Israr bil kabair, ya, itu akbarul kabair. Ayo betul, merawat tenang baik urusi aku, itu besarnya apa dosa besar di atas semua dosa-dosa besar. Hampir syirik itu. Nah, nantang S2 kalau Allah. Jadi dia nggak ngomong nantang, tapi kan aslinya nantang. Terus hati-hati ya, kalau orang dinasihatin orang, ya kita dinasihatin kadang sumenek kadang enak, itu bilang iya. Ya, itu dinasihatin dan itu tahu hal tersebut orang yang nasihati itu mempunyai keyakinan orang itu belum tentu tahu seperti ente. Al-misal, wahad satu orang tetangga ente. Hafal majalis taklim di daerah dia atau tetangga desa. Awalnya setengah bulan dia kenal ketemu ente di warung atau gimana ya, wala Abdullah, wala Minhara, di wala Ansar. Ente ahsan ba'dal maghrib taklim. Nafs, kalau itu kita pengen ngomong banget itu, ya aku inspirasi. Nah, semakin itu berat itu. Sebab ada nafsul lisan aqwa min syahwatil abdan. Syahwah ini pingin bener seminggu tok aku wis tahunan puluhan tahun. Bahwa sekedar kuwi. Kiai mungkin ngaji karo Habib seakan-akan ngomong begitu ente tak. Itu nahan. Kalau seandainya ente ucapkan hal tersebut itu baik sekali dan apa memang apa adanya, tapi ente tak. Sebab ini berbau nafsu, aku pingin jawab. Buang aja. Diam aja. Itu asyar amsalihah. Ente itu kalau jawab itu benar, pas, dikasih 1, maka diam ente 10 kali lipat. Dikasih pahala. Syahwatul lisan aqwa min syahwatil abdan. Wedan si Pak ngomong. Sampai ditanya wong metune blang metu yo tak ndani. Sani. Terus aku dhewe cemen. Kayak ini dikandani juga lo ternyata lo. Ada ma'ruf fi kulli bid'ah itu di tempat mana aja itu enggak barang pekalongan dunia itu. Ada di Quran. Ditanya kancane metu jebret ora ora ke roman iki. Allah Saipul ki mau ceritain. Wah, lebih lezat lagi kalau yang buruk. Yang dikira nggak nikmat itu riba, nikmat bukan nikmat. Nah, kalau ente masih mempunyai nafsu syayatiniyah dan ente ingin terus mempunyai nafsu syaitan, hibahlah kamu. Maka peredaran darah syaitaniyah ente lebih lancar setelah hibah. Jadi gini aja patokannya, kalau ente lagi nikmat ngatain orang berjam-jam, wala tusalli ala nabi, wala ada ibrah, itu jadiin contoh. Wala takhdir mengingatkan orang, wis sambil ngomong nek kae elek, aku ora dhewe, kae mek iki, kae kok iki ora ono mendeke ente gutak syaitan. Ente masih jadi setan ini sekarang. Ingat itu. Wagal lah, terjadi enggak itu? Langsung pulang ke rumah, tawadhu, sal rak'atan, sal taubah. Allah akbar. Rabbak hebat. Allah hebat tawabin wa hebbul mutatahhirin. Tapi begitu ente niat aku nggak tak ngondo maneh nek tak wudu tak salat la sahihan lah ada istihza' bisa kufur bukan kafir ya kufur ingkar itu ngece Allah Taala. Ya aku tak berbuat dosa maksiat aku tak tobat itu aksar ada su'al khatimah orang-orang begitu ngece Allah. Bagaimana soal khatimahnya ketika dia berniat begitu nggak sempat dia untuk bertobat. Wa'iyadu billah. Allah majarna min su'il khatimah min an-nar min azab al-qabr azab al-akhirah. Itu pentingnya majalis taklim. Catat, ingat-ingat. Di sini direkam. Ada Rabbana baqas tabsyuf. Berapa cerita ya kita. Itu mau enggak? Takut. Tanyakan gigi ora jelas ya Habib ngomongnya apa maksudnya? Ya arif ada min ada asal maksud. Oke maksudnya kan iki nih. Boleh ada takut kan Habib. Ya boleh Habib kelalaian juga salah juga ya wis takut kemana wong sing luwih pinter. Balah. Itu kasep namanya perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Wah itu aja. Itu kok Pak kalau sakmu ini mata cuma satu. Aku ora paham
itu hukumnya makruh apa sunnah kan ibaratnya kalau dibanding wajib dan haram itu kan hal yang lebih mudah. Kayak haram sama wajib. Itu yang begitu kata Allah Subhanahu wa taala yang jadikan fathah. Kayak gitu. Imam Bukhari fathu hada setelah dia 3 bulan jalan kaki untuk mencari satu hadis mendengar ya dari mana? Dari Madinah Makkah. Dari Makkah dia jalan ke Irak. Pulang pergi 3 bulan. Jalan ternyata enggak 2 negara. Jadi negara beda lagi Palestina kalau lupa. Sampai tempat tujuannya ternyata ke mana? Irak. Dari Mekah wong itu bukan dia periwayat hadis. Ini pun anak sahabi, anak apa namanya? Anak tabi'in kata dia. Anak mendengar dari anak tabi'in tapi anak enggak mendengar langsung dari sahabat. Yang mendengar langsung Palestina balik mana maring ngetan mana Palestina. 3 asyhur 3 bulan. Untuk mencari itu hadis sahih apa enggak. Padahal dia sudah mendapatkan 11. Lah syaratnya Imam Bukhari itu 15 kan? Minimal 15. Rajulnya itu 15 yang meriwayatkan sama seperti itu. Haji angkat Palestina balik. Sampai Palestina apa sampai Iraknya lupa dari Palestina dulu Mekah terus. Wallahu a'lam. Terus Ibrahim maksud ya. Maksudnya atau hikmahnya. Sampai sudah sesuai orang thiqah yang disebutkan orang tersebut. Sampai sana orang tersebut lagi memberi makan kambing pakai kacamata plastik itu loh, hijau. Nah, deh. Karena rumputnya kan kelihatan apa? Hijau kan, di kambing kan. Dan ditulis itu hadisnya sama Imam Syafi'i. Dia bilang alhamdulillah ala jami'in ni'am. Satu hadis. Nah, 10-an juta lah habisnya duitnya kalau duit sekarang. Habisin waktu 3 bulan. Fatahallah fil Ka'bah. Allah buka ilmunya di Ka'bah. Di mana ilmunya Imam Bukhari secara tertandingi. Ada Abu Mu'allaf. Abah ini Mu'allaf ya. Namanya Sayyidina Ismail abahnya ya bin Ibrahim. Amal Bukhari ada Abi Abdullah Muhammad namanya bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Ajam bukan Arab ya. Riwayat hadis itu yang kutub sittah itu cuma 1 tok loh yang Arab, namanya Ahwal Ajam. Paham dong? Ada kutub sittah ada Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Majah, Bukhari, Muslim. 1. Coba Allah nunjukin orang kedua Arab. Nah, kata dibukakan sama Allah Ta'ala karena kasab tadi perjuangannya memperjuangkan satu hadis kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tur nggak dapat tuh. Dia bilang alhamdulillah Anda mendapat ilmu banyak di perjalanan. Ternyata ada orang dan itu nggak dicatat hadisnya kan. Hadis itu apa namanya? Fasad 11 loh, udah nyampe semua loh. Dia ingin tambah 4 lagi. Sebab syaratnya 15. Jadi taruh sahih. Ditaruh di kitabnya lain. Seperti ada Bil Mufrad itu di antara kitab-kitabnya Imam Bukhari sahih juga. Sahih cuma berapa? Abah 6.000 ada Majnun. Itu tersahih bukan sahih. Sahih Al-Bukhari itu tersahih. Ada 2 kitab terkenal lagi yang punya Imam Bukhari, ada Bil Mufrad sama Rafa' Yadayh nama kitabnya. Itu hadis-hadis tersebut lebih kuat dari Sadatina Nasa'i wa Tirmidzi min hada Ibnu Majah wa Abu Dawud. Ajibah ada Bukhari sampai Habaib Al-Abi Alawi Ahlul Bait itu sering membuat sering istighatsah atau tawassul dengan Bukhari. Dan bijahi Bukhari bijahi Muhammad wa alih wa Bukhari wa rijalih. Atas kemuliaan Nabi Muhammad wa alih wa Bukhari wa rijalih atau sanadnya. Saking kredibelnya, saking topnya sampai dibuat tawassul atas ya Allah ya Rabb kabulkanlah doa kami atas kemuliaan Nabi Muhammad wa alih wa Bukhari wa rijalih. Paham? Kalau di zaman Rasulullah yang dinamakan orang dituakan, bukan orang tua, dituakan sama Rasulullah karena tua baiknya. Baiknya itu paling pertama tua kuat.
itu Sayyidain Umar wa Syekhain, namanya Abu Bakar wa Umar, itu namanya Syekhain. Kalau untuk periwayat hadis yang kuat, Syekhain Bukhari wa Muslim. Syekhain dia bilang ya. Man ada sahabat Rasul yang gini, ada Syekhain berarti Abu Bakar wa Umar. Kalau periwayat hadis apa? Syekhain mawjud. Berarti di Bukhari ada, di Muslim ada. Syekh itu tua, khain dua. Syekhain atau syekhan. Sesepuh, ya lupa, sesepuhi ibaratnya gitu. Kata mereka kredibilitasnya kepada Allah, sehingga Allah tunjukkan kredibilitas Al-Bukhari 1200 tahun. Sampai sekarang. Wah, saya ngalem merangger. Ada Imam Bukhari ya, luar biasa Imam Bukhari. Umur 16 tahun dia hafal 600.000 hadis, 17 tahun dia 900.000 hadis, umur 20 hafal 21 1.200.000. Jadi ini spekulasi ada yang tak kecil ya. Sebab syaratnya Imam Ahmad itu cuma 6% ya yang dibenerin. Apa Bukhari ada min hada. Kitabnya Musnad 40.000 itu cuma 6%. Punya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad pun juga sama, syaratnya masih kuat yang punya Imam Ahmad, tapi kan lebih dekat ke Rasulullah ke Imam Syafi'i, jadi gampang memang krungu dhewe aku ngerti wong iki kan lebih enak. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi hadis dhaif ya, kalau hadis sahih dikumpulin nih. Hadis yang syaratnya sahih ya. Kita total berapa? 50.000 aja. Ya. 50.000 enggak ada. Perawi hadis itu 23 terakhir Imam Baihaqi itu totalnya 500.000 hadis. Tak, bentuknya enggak ada lagi. Rawahu terakhir Baihaqi. Nah, kalau mau diikutin Ibn Qudamah sama siapa satunya itu? Mau Bashar ya jadi 23. Kadang bahkan 27. Ya. Yang terkuat 21 itu mentok di Imam Baihaqi. Jadi setelah Imam Baihaqi, ulama-ulama Ibn Hajar itu kelasnya lebih dari Baihaqi, tapi dia nggak mau jadi perawi. Aku rada. Padahal dia syaratnya di atas Baihaqi. Cukup mutarjih. Yo, gitu loh. Jadi ente punya dalil sendiri, hujah sendiri bahwa yang ditulis para perawi hadis bahwa hadis ini sahih, ente cuma nambah itu iya sahih tambahan dari anak. Jadi ya hasan tambahan. Enggak ada berarti satu pun menolak Ibn Hajar. Kalau dia mendhaifkan berarti imam yang tadi itu 21 ada yang mendhaifkan, diikuti. Padahal sekelas Ibn Hajar tidak bisa berani meriwayatkan hadis. Tapi enggak, stop. Imam Baihaqi dan guru-gurunya Ibn Hajar diantaranya sampai ke Imam Nawawi itu nggak ada yang meriwayatkan. Imam Nawawi lebih lagi tapi nggak meriwayatkan satu hadis pun. Kelasnya ada lebih dari siapa namanya Pak Muhammad atau salah bukan Pak Syafi'i di atas Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i gurunya Imam Bukhari. Ya. Berapa gurunya Imam Syafi'i? 1080. Alaf 80. 1000 disiluin mana puluh radhiyallahu anhu. Saya sudah apal lagi turutan itu sama. Apal ke apa? Tanggal lahir mana KP mana. Ya ciri Umar ya. Boleh apa lagi? Enggak sini. Aduh, masyaallah. Bikin imamah. Oh, ayat surat apa? Bahasa. Nah, kita terjemahkan sedikit demi sedikit ya, semoga bermanfaat. Dan kalam Allah diniatin bahwa kita terjemahan ini sebagaimana mereka pendahulu kita, guru-guru kita menerjemahkan untuk mendapat pengetahuan tentang Al-Quran, biar dapat berkah dari Al-Quran. Satu huruf Al-Quran khair minad dunya wa ma fiha. Man akhrafaha faqad kafar.
Alif lam nggak ada mim sekali dok, lainnya sama kafir. Lam mim nggak ada alif kafir. Nggak boleh dipotong satu harokatun, satu huruf pun. Orang kredibilitasnya nggak ada. Ini paling mutawatir. Kalau di hadis tadi kan yang anda ngomong dari Sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Kazim ila Sayyidul Mustafa. Nah, kata ini hadis ajib juga ini, agak sedikit ini ayat Quran ini sedikit agak jadi perdebatan. Kita apa namanya? Jadi Muslim mukmin kita ini muqallid. Ana wa iyyakum hada muqallidin, taklid, milu. Kayak bebek yo. Dinyek sama mereka, kita ini kayak bebek. Jadi orang Islam itu dia nggak boleh taklid atau bermadhab. Ini aliran yang baru ini datang dari Najd, orang itu nggak boleh bermadhab. Kesian banget itu orang yang mau Islam baru Islam. Orang lain madhab salah. Wallahi. Madhab ada bid'ah. Padahal Sayyidina Umar mau madhab lu hidup saya. Madhab itu artinya dalam segi bahasa diartikan ra'i itu apa? Pandangan apa? Pendapat. Madhab itu adalah pendapat. Hadza madhabi kata Sayyidina Umar, berarti ini pendapat. Nah, jadi pendapat Syafi'i. Orang yang enggak bermadhab mata yadhab, nggak bisa pergi alias drop dakwahnya ya gitu-gitu aja monoton. Nah, madhab hada yadhab ila Rasulillah. Bukhari ini apa kitab induknya Imam Syafi'i itu semuanya isinya kalam Allah dan hadis Rasulullah SAW. Karena Imam Syafi'i itu istinbatnya sedikit kan, memberi fatwa sedikit kan. Nah, jadi waktu zaman Imam Syafi'i kira-kira kurang lebih hampir 100 madhab. Nah, yang masih ibaratnya apa namanya sekarang itu di apa namanya dicakar budayakan apa gimana? Yang masih ada lah gitu 4 namanya. Saya tidak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Banyak banget dulu madhab. Sufyan bin Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, terus apa lagi? Laits, madhab Laitsi. Saya ke Syafi'i juga. Nah, mujtahid itu telah kabeh jutaan hadis apa? Apal Quran cilik kabeh ono sing orang ono sing apal Quran setelah balik enggak ada itu. Orang-orang itu zaman Imam Syafi'i yang anda sebutin itu tidak ada yang yahfadzul Quran dan dia enggak balik enggak ada. Aib sallu ala Nabi. As-Sufyan Ats-Tsauri 4 tahun sudah memperbincangkan tentang tafsir. Bukan hafal Quran, memperbincangkan tafsir Al-Quran 4 tahun. Mengal hada Ali Habsyi. Ada yang ngomong. Ini bohong. Hasya wa kalla. Ada ma'a Rasul hada. Daima. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri 4 tahun udah ngomong kalau tafsir ini kurang pas. Ini kalau ditafsirin ini kurang pas. Pasnya gini 4 tahun. Apa namanya? Sayyidina Guruni Imam Syafi'i, Sayyidina bin Uyainah ada gurune. Jadi kalau dulu itu guru sampai entek, gurune sampai takok-takok karo muridnya. Nanti boleh bayangin itu dia punya niat kayak apa itu muridnya. Semua gurunya Imam Al-Ghazali, Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali alaihi ridwanullah ta'ala. Rabbi fanfa'na bil Ghazali bi hujjatil Islam. Itu kitab itu nyelamatin ya semua karena apa namanya bifadlillah ya, karena karunia Allah Ta'ala nyelamatin jutaan orang. Ini gini aja kamu, ulama megangin kitab itu ulama al-jannah, ulama al-nar jauh dari kitab ihya atau hikam wes itu. Makanya dia jiar ini sama ahlul bid'ah Najd itu paling anti sama Ihya Ulumuddin. Anak berani di sini ngomong ini ya. Semua yang udah mendengar Ihya Ulumuddin 100 yang berfatwa ya, Ihya bikin syirik, Abil Hamid ada pembohong. Anda berani 100 orang. Itu tanyain 100 orang, baca aja lu. Jadi 100 orang terus satu yang baca
itu udah bagus sekali. Mungkin belum pernah ada yang lihat, belum pernah ada yang pokoknya agar milu-milu. Bayangin kita disamakan dengan Rafidhah. Ini depan anak Al-Quran ya. Insyaallah kredibel omongan anak ini. Takut anak. Wallahi. Di seminar lagi. Ya kayak model kayak di lapangan gitu. Hah? Bahwa kita ini sama dengan Rawafid. Kita ini mencaci sahabat. Sufi itu penyembah kuburan. Seminggu sekali dia nyembah kuburan. Dipraktekin nyembahnya. Juga haknya yang menuduh 1100 tahun tasawuf. Ma hadza illa buhtanun azim. Itu lebih daripada menuduh Sayyidatuna Maryam. Wa hadza menuduh dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abil Hamid. Dzurriyyatur Rasul kan lebih banyak ke tasawuf Abil Hamid lebih identiknya kalah Al-Hikam Al-Baghdadi Abul Junaid kalah. Paling tetap ikonnya nomor 1 Al-Ghazali. Kan jadi begitu setan itu cara mengarahkannya enggak jebol tadi ini sampai ini sekarang apa yang paling banyak diikutin Habaib Abil Hamid Al-Ghazali 90% Ahlul Bait Rasul berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin kada ihya yakuna Qur'anan man la yaqra ahya la haya'an lah. Siapa yang enggak baca Ihya enggak punya malu. Sampai begitu statementnya. Ada hafidhu ahli sibun ada baca apa kayak hafal Fatihah la ilaha illallah. Jadi apa kita ya? Ada Ihya itu portal kayak sini. Cara kenal. Kan kiko lagi Allah. Allah kok sono syarat itu. Jalan silakan. Portal lagi. Biar betul-betul tasfiyatul qulub wa tanqiyatul nufus. Biar thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tidak tok mati pergi. Ikuti aku. Tanda tangan sopo? Al-Faqih Al-Muqaddam. Tanda tangan sopo mana? Muqaddam Tsani Segaf. Ini semuanya ada omongannya ya. Imam Segaf ada omongannya sendiri tentang dia. Idrus, Segaf, Attas. Kalau Al-Mar lebih banyak memegang Al-Hikam bin Athaillah Al-Iskandari. Bin Athaillah itu muridnya mana? Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu muridnya Abil Hasan Asy-Syadzili, sahibut thariqah. Apa namanya? Imam Haddad lebih didominkan dua. Nah, orang itu di dalam hatinya didominkan dua hal. Rasa takut kepada Allah nomor 1, nomor 2 rasa berharap. Jadi dibalik ini. Ada min Ahlul Bait, ada Abil Hasan Asy-Syadzili Al-Hasyari. Dibalik. Berharap sih baru kecil. Makanya Habib lah. Tapi Habib ada itu. Habib Lutfi itu Al-Hasyari. Al-Hasyari. Min Alawi, tapi dia pimpinan Asy-Syadzili. Bahkan semua tariqah al-mu'tabarah. Kulli kilahuma tayyib dan Sabah Alawi sama. Yang ngomong Habib Ali Habsyi sama. Sama. Seperti itu pentingnya kita paham. Jadi nggak boleh ada mazhab. Kalau ini ahlul bid'ah sekarang, dan itu akan menjumpai ini orang-orang ini Rasul yang nas loh. Makanya kayak bakul gemblong, bakul jenang. Ulang-ulangin terus ini. Ada syayatin al-ins alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi dia enggak waswas, sudah jadi setan kok waswas gimana? Waswas orang beriman. Enggak waswas. Hatta salam kita enggak dijawab sama mereka. Wallah. Tapi akhirnya Indonesia atau apa sana dengar itu dari beberapa negara. Ini farqa hadal khawarij akhir zaman ini. Dan dia punya di ART, anggaran dasar rumah tangga partainya atau hizibnya itu, apapun yang dikerjakan selain dari kita, paham itu? In kana taqtuluhum, walaupun ini bunuh mereka. Ini kalau anak ngomong ada Quran, orang dengar kan, berarti anak bisa dituntut ataupun anak ada bukunya sebabnya. Tak wer-wer kalau itu, paham? Cuman Syekhuna Hatta nggak boleh nyebut nama-namanya, kita ini gatel banget cangkemnya nyebut nama-namanya sekalian dari ujung habis sini hafal kabeh. Padahal nggak ngapalin loh. Dicolok-colok ini motor sih. Anda kesiannya nggak paham.
Nah, tapi kalau orang pikir seperti beberapa orang yang ini maya level nggak tahu buku, nggak tahu hadis, nggak tahu badat, kayak milu-milu tok di majelis ini ratib atas, insya Allah sudah terselamatkan. Bijah Umar atas diselamatin Allah Taala. Tapi kan orang yang ada rajin cepet atau mesti sadar berkah. La ilma lahu seandainya orang itu tua ataupun taat ataupun keadaannya tetap mendapat jatah. Hum maghfur lakum wa tudilat sayyiatikum hasanat. Allah ada yang ngomong. Law qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Karena dia harus saja. Kalim ada wahid anak bawa sini. Ring gitu mau sore. Ada di sini. Hakala. Jadi mazhab enggak benar, yang benar sampai dia. Anak nggak baca, nggak apa sama sekali, dikai reti-reti, dikai boro-boro, dikai buku-buku dong. Amit-amit dong, anak nggak hafal juz amma, kok suruh baca begitu-begitu gimana? Kalau buka iku mana, ente nggak paham. Alu sedan omongan ini. Ente sering dengar ada, Ansari ada yakin sering dengar. Kalimatul haq tadullu ilal batil ada. Mereka pakai hujah. Kembali kitab Allah dan sunnah yobong kira. Kembali ke dalam kesahihan Al-Quran. Dia sahih Quran dan Nabi Muhammad. Ibu kira deh, boleh kembali ke terjemahan depan dan kembali ke sunnahnya 3 hadis di apa? Wes itu hadis. Ala wa iyyakum fi iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Wes kudu berat siji hadis. Nah, tidak ada di majelisnya dia, mereka ahlul bid'ah al-awakhir ini itu lebih dari khawarij. Kalau khawarij kita bisa nanya itu alim, Sayyidina Ali alim, Sayyidina Husain alim, Sayyidina Hasan. Kan Anda kemarin udah ngomong, biangnya itu di kitabnya ngomong wa thiyabaka fatahhir hadza fil mudaththir, maka bersihkanlah jiwamu ya Muhammad atas kemusyrikan. Itu kan apa itu? Bukan muslim itu. Bi Muhammad Asy-Syafi' Al-Musyaffa' jelas. Yang ngasih bakar Asy-Syafi'. Kalau ahlul bait kan wa yutahhirukum ada ahlul bait terus. Wa yutahhirukum tathhira. Jadi ini memang spesialis. Wallahi itu orang tertipu semua. Lakin isma'u wa tiu. Dia itu tertipu. Ada sebabnya. Enggak Allah jadikan mereka tertipu gitu aja, enggak. Allah Rahman Latif Karim. Pada orang yang beriman Allah utamakan sifat-sifat yang baik. Tapi kok masih ketipu? Kepakatan. Al-awwal jahil murakkab wa humuq. Wudu ra ketakar ma yuhib alim. Ora seneng karo wong alim wa dhon annahu alim. Aku sing alim. Apa 15 hadis? 15 rombol selari. Sedih. Anda baru dengar lagi kemarin. Kalau masalah arsy kita masih belum berani ngomong itu makhluk atau bukan. Kafir. Ngomong begitu dia nggak tahu loh. Tukang ngafirin orang, dia bilang arsy Allah itu makhluk apa bukan. Berarti dia akan menyaksikan ini makhluk atau khalik. Berarti menyaksikan Allah satu atau dua, atau ada Allah selain Allah. Wallahi. Allah bahdina fi man hadait. Merintingan ada kata-kata ini. Tapi harus sampai begini. Paham ya? Intabihu ala dzalik. Ya, ini paling serem. Anak bukan enggak punya eksistensi, punya konsekuensi juga, Bang. Males juga bercincin terus. Tapi enggak apa-apa. Itu penyemangat. Dan Syekhuna hada Sayyidul Habib Kadzim itu pernah tekalam indahum ada di mereka markazum di tempatnya di daerah Hudaidah. Anak tahu syekhnya siapa, anak kenal. Murid-muridnya yang sekarang jadi ustadz di televisi anak tahu. Bang, itu kalau kedutaan itu bareng sama yang dari Tarim, wah kayak itu lo beneran cepet-cepet dibangi Cina biji dengan nyengit tegere iki bilang iki wis yo tarap mbok aku sing kotor ati ini pokoke kabeh wong ngomong kuwi ora menaki mbok kuwi kabeh wong kuwi kotor ati ini kasih bersih ora ngerti walal akhiratu khairul laka misalul wallahu ahkamul hakimin. Tapi ini karena kita pakai apa namanya hukum dunia seperti itu. Bang ini Yaman dhewe
keluar di TV beberapa orang mulai agak tenar, paham itu? Main tegar apa ngomong kok kuwi. Engko dai sing hasud ngomong kayak metonan kono. Kan anti tahlil, anti maulid ora ndang maneh. Dan itu belum tahu. Ya, semoga Allah memberitahu kita semua yang baik-baik ya dan menyelamatkan kita dari buruk. Wallah ada omongan itu, jurusannya terlihat banget. Anak ini lagi ngomong kelas ya, tujuan anak ke rumahnya Bambang itu ente tahu. Ini mesti tujuan omongan ini ke rumah daerah sini. Bukan mantik, bukan apa. Itu masih bidayatul firasah. Awal-awal firasat aja itu. Tujuan omongannya kantok nemen gitu. Lahan itu, taik turunnya. Paham. Diberi pemahaman dan keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau salah bib, nabi kok ora kalau salah. Ya ono salah wali kok salah. Nah, ini terangin masalah ini sekarang. Al-Quran. Sebelumnya dikit lagi tadi perlu tak terusin. Mereka itu bukan janjian Allah ada sebab-sebab. Yang pertama bodoh susah dibilangin. Yang kedua ada di belakang itu. Tak kasih contoh. Cir dolar, real Kuwait, real atau dinar Kuwait, real. Ini dengar semua orang kan. Nah, yang jelas ada 3 negara itu yang jelas, bisa jadi 10 negara, 20 negara, wallahu a'lam. 3 negara jelas kan, transitnya di mana negara apa baru dikirim sini biar nggak ketoro duit tak lupa angel lah. Coba kusyar dari cinta terakhir cukup gimana sehingga kayak mana ngatur ke Muhammad nah cukup gimana nah, ini kayak model-model Abdullah begini. Ente معك 5,000 ريال ماشي 10 مليون seandainya tita'allam fa halaqah punya halaqah ente pas kesini ini sholat 5 waktu. Kalau ini kadzab omongan anak ini bohong, anak berbohong depan Al-Qur'an. Ada sebutin orang-orangnya kalau ini maksudnya anak kasih tahu kalau dia ngomong anak kasih tahu ada berapa orang sih yang di data anak. Maksudnya anak lihat lah bukan data anak dari orang haram alaih. Itu namanya ilmu yakin. Baru ilmu enggak ilmu yakin delok TV noragan. Ada walaupun yang di atas itu hakul yakin. Tapi ilmu yakin sama ilmu yakin itu sudah cukup. Kamu ente untuk hujah. Lihat TV, buruk TV. Hujah asal krungu. Langsung laporan itu jadi kiodab, jadi fitnah. Yo tiang enak atas ngaji 10 wong. Paham lah, dia nggak paham duit itu nak dia nggak bisa lepas, bukan karena duit ini tak lepas anak mau sekarang ke Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bisa. Wali min awliya sahib Abdul Qadir al-Jilan, temannya Abdul Qadir al-Jilan Qutbil Aqtab, dia bilang tak kawin kayak betul kayak Pak jadi Nasrani still. Yang waktu sowan tempat satu orang wali itulah yang ngece wali itu, mengetes wali itu, dia kata wali ini bakal jadi kharaj min millah, ini keluar dari agama Islam nanti. Ketawa mesem, ngaku hafal dari awal usul kelemahan semua agama anak hafal bisa-bisa aja keluar dari mana. Pikun itu orang Abdul Qadir al-Jailani nunduk sama istighfar sama taqdid wa anta al-akhir kullu awliya tahta qadaman. Kalau ini nih yang diam ini wallah dia bilang ini semua awliya di bawah telapak kaki Abdul Qadir al-Jailani. Al-awwal itu kharaj minal millah, yang ini ilmunya enggak manfaat, kayak orang biasa, kayak orang gila gitu, tahayyab buta, mati biar orang kenal mana. 3 alim semua lu. Ayam Abdul Qadir al-Jailani 500 Hijriah. 600 Hijriah wafatnya. Abad ke-6 maksudnya. Radhiyallahu anhu. Ya kata. Nah, ada lagi Bughd Ahlul Bait. Benci dengan satu. Ojo habaib kabeh siji bae. Man mata Bughd Muhammad. Maka in kan wahidan, satu biji, satu orang. Banyak lagi ya tak disebutin Ustaz yang bojeng elek sing apik-apik ya. Nah, cuman ini takdir ya. Hati-hati ngono ya anak murodon dolot sithik kanane. Hati-hati. Ojo kanane aja teman-teman. Nanti hatinya kotor, lihat orang jangan macam-macam, butuh kebong macam-macam. Juga ini kebun kalau sing kok kae kebu maksudnya. Sing kae sapi.
Cukup sing rewel, tapi jangan kasih contoh orang-orang. Habib Abu Bakar Al-Adni itu sampai balik baru tahu kalau orang itu ada yang maling. Hukumnya maling begini dan lain sebagainya di Quran, bola-balik udah hafal Quran. Paham nggak? Dia menganggapnya itu tuh ayam gabal Rasulullah SAW. Inna ka'ada'u rahmatan lil alamin. Begitu baca ayat itu, kan di ayat didetailin. Itu terus contohnya ada. Nah, kalau begini ngelapin hati kita dong, katanya Imam Abu Bakar Al-Adni terus. Gal Abu Na'am. Ya, gelapin hati ente. Tapi bentar, nerangin lebih terang dari sebelumnya. Maksudnya ente dikasih tahu dulu kaget gitu maksudnya. Nanti lebih terang dari sebelumnya. Gak tahu kalau ada orang zina umat Muhammad SAW. Sampai wis pejoko. Sallallahu alaihi Nabi. Susnudon tok karo tak ya lo. Aku ki hamba, abahku wali. Nah aku bahasa kasar ya. Nah, aku ora ono apa-apa ora kanggo. Abahku wali. Dan susu kayak wong melas. Padahal ini diledek habis. Ayah ada tubul kata dia. Tukang gebrang-gebrang bisa selawatan. Ente tudja'un bil syekh atau bil imam atau bil masyayikh. Dulu belum ada Habib. Habib pertama kali Habib Mar Abdurrahman Al-Attas ya. Pertama kali dipanggil Habib itu paling kuat itu Habib Mar Abdurrahman Al-Attas sama satu ada terus ya. Tapi lebih terkuat Habib Mar Abdurrahman Al-Attas. Jadi sebelum Habib Mar itu Syekh Bang Syahri bin Abu Bakar Sabran, Syahabuddin Ahmad, Syekh Abu Bakar bin Sa'id itu kan baru kakeknya. Nah, kata terus apa namanya Abu Bakar dengan bersihnya hati, oh ya Allah bisa kabeh. Ini Quran aku hafal Quran, apa kelas tafsir seadanya ini. Iya kan? Tadi Israel bisa, ya Allah, hutan kio. Tapi jaluk karo Allah sarung, langit tebe kon hutan, menawa langit itu. Ya sama dicuding supil leban. Dulu tudun ki apa? Susu. Ki aku wong Habib wong elek, tapi anak wong Habib. Bin Abdullah dia menyebut namanya Abu Bakar. Takhal adan. Sampai sekarang ada loh. Jadi bisa di adan anak kasih alamatnya detail kalau Bakar ke Hadramaut. Jadi dia lihat. Jadi ini pengen seminggu tuh di situ biar ada percaya. Kata orangnya sih Habibnya itu Mbak Abud itu Habib yang pegang itu. Itu tidur di sini seminggu tak fasilitasi kata dia. Allah wujud, maksudnya mungkin ada yang begitu kata dia berapa kali sebelum anak yang pegang. Dia belum nginep seminggu bener apa orang. Tadi saya buka mana ya? Bener dah, mas dibuka nih. Susu. Masih sengar-sengarnya masih itu. Ini 600 tahun yang lalu. Yang kedua di Mesir. 2 gelas itu masih utuh. Haji Sidmi Eksene. Terus gelas yang Syekh Abu Bakar bin Salim keluarin di Kemarin itu di Haji Dodol tahu ya? Ada 2 orang gebrek terus suami istri terus datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus kemudian istriku boleh adab terus karena aku wani ini dan lain sebagainya. Syekh Abu Bakar bin Salim bilang aku harus tidur jalur apa namanya? Jalur tolong karo wong liya. Aku ngurusi Mbak Munggah, kowe munggah meneh keselap aku wong tuwa munggah bedune iki. Lah, tekan lagi ya. Ana dengar dari orang dari juraganku. Dia bilang juragan apa ya? Maulani. Lah mampune beda dhewe ya taraf ora ono minyak donya semadani. Ambil keringat e. Wallahi. Ning masyru' rawi bisa takok e. Karo ning urar wa durar kita pilih. Ini ya kalau masyru' rawi urar wa durar ini yang pengarangnya sebelum Sahih Ratib lahir ada kitab ininya. Sahih Ratib atas apalagi hadat, ya kan? Kalau Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Yang bermuka masam. Merah itu sedikit. Sallallahu alaihi wa ala sayyidina Nabi. Wa tawalla merengos. Anja'ahul a'ma. Ya Allah kan Nabi sih mengkono nih ana wong pijat. Ada Ibn Umi Maktum namanya. Orangnya ini namanya Ibn Umi ada di situ. Benar, Ibn Maktum. Nah, katanya Rasulullah isi Pak nyelesai isi grand final. Isi mana ki Pak kelar. Innamal hada apa ahli tafsir yang ngomong isi ono keperlian apa si ono pingin damai kita dan sebagainya. Enggak ini sudah selesai. Tinggal sithik mana selesai. Jadi sangat layak sekali Rasulullah itu. Iki kenal kan, Rasulullah kenal api karo orang yang buta ini. Ini Sayyidina Ibn Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum. Anja'ahu a'ma. Muka masam dan berpaling Rasulullah ketika datang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Kelihatannya kan ada apa namanya kekurangan pada dirinya.
Ini nggak kekurangan. Ini wajib hukumnya Nabi Muhammad untuk tawalla wa tu'bas. Pada waktu kejadian itu diwajibkan untuk seorang nabi dan rasul dalam keadaan ingin mendamaikan suku-suku besar, ya wajib begini. Ini kalau diurusin bubar. Ya ini ada sedikit agak cepat ngomongnya dan banyak ini Sayyidina Umi Maktum ini, Abdullah bin Umi Maktum ada. Nah, jadi wajib hukumnya. Tapi Allah nunjukin iki beda ki. Nek nabi liya kok kuwi ora apa-apa. Nek kekasihku tak kandhani tetep kok ki bejo. Nabi lain rakyat. Amma thabit wahid orang. Orang oleh Isa wala Musa wala Ibrahim wala Adam wala Nuh. Beda ki. Nabi Musa mateni wong. Buat bisa mati di Quran. Ora apa-apa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mateni. Kenapa? Ada maksud kan para nabi dan rasul itu orang nafsu. Nah, itu Pak Gelut asli ini kekantem, itu diantem sampai mati itu. Tapi kesodok kuati berarti kalau mau pada Musa. Kata. Tapi tetap Allah menjatuhi hukumnya, dia membunuh. Faqadha alaih, qadha itu telah beres mati dari Allah Ta'ala. Minta ampun aja diampuni. Kowe nama Rasul cuma lengos dela dan beku diurusi medun Allah cuma aja. Aja manggep urusanmu sing gedhi iki. Iku ning kowe wae kekasihku ning aku cilik. Urusi cilik. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ditegur, enggak dimarahin sama Allah Ta'ala. Kata ngono ki ngerayu abasa wa tawalla jagal ya apa ini ya kemerah-merahan Rasulullah sallallahu aku ini waktu anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka berarti lah nek wong sing mau ki uta iku malah pak ngresiki wong-wong sing ana ning sekitarmu mesti ngresi ati maksudnya kena kontrolmu nek sabar mungkin cahayanya nyampe ke orang-orang tersebut. Yatakaru fatanfa'u dzikra atau yang istilah maneh. Oke. Apa artinya? Katakan fatanfa'u manfaat untuk peringatan. Ketika peringatan. Nah, kata jadi kalau orang bilang ini bukan Nabi Muhammad, kan ada dua kan. Ini bukan untuk Nabi Muhammad, ini menyalahkan Ibn Abi 99% tafsir semuanya lisan Nabi, tapi bukan dimi, bukan perbuatan tercela. Ini sanaan Nabi. Ini pujian untuk Nabi. Ayat contohnya, maka Muhammad aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu adalah aba ahadin min rijalikum. Seperti orang-orang umum dari kamu sekalian. Kan seperti biasa kan Rasulullah. Terusannya dong. Walakin tukang tani, walakin jual di pasar, walakin dia ya ada salahnya namanya orang. Walakin ya wong biasa, walakin Rasulullah. Kan walakin itu biasanya di bawahnya. Ini Allah naikkan. Biasanya habis cerita itu ki wong api tapi elek. Ana eleke sithik wong tapi sih. Paham ya maksudnya ya? Abdullah ada thayyib. Zain tapi ente tunggu maling. Idiot. Tukang ngamuk kok mesti negatif. Ada ansar ada thayyib ada gawi. Mau hizib ada kathir ada tapi mesti elek. Tapi ngamukan cicilan. Tapi ini Sayyidina Nabi walakinnya kanjeng Nabi Rasulullah ngunci wa khataman nabiyyin. Berarti dupuri kalau ngomong. Syuf Allah pakai kalimat jebakan seperti itu. Bukan Allah menjebak hambanya agar hambanya tergugah siapa Muhammad. Maka Muhammad ada ahadin min rijalikum. Padha bae wong-wong umumi. Walakin jadi tunggu cok nakal. Wong biasa cok ngamuk walakinnya Rasulullah wa khataman nabiyyin. Lah itu tingginya Nabi Muhammad ketika terus ayat Isra subhanalladzi asra bi abdihi
Utubi nabiyhi. Rasulullah paling senang dipanggil Allah itu dua, abdihi wa ummi. Nabiyyi, ummi. Itu Rasulullah paling senang dipanggil Allah dua, ummi sama abdi, hambanya. Makanya sholawat yang diajarkan Rasulullah hari Jumat tadi itu pada asar, Allahumma sholli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad dan abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Dan terakhirnya wa sallim tasliman katsira. 80 kali maka mahallah atau dihapus Allah Subhanahu wa taala, ghafarallah sab'ina 80 sanah min dzunubih. Ajib, saya nak kabeh kan Nabi 80 tahun ya gitu. Riwayat paling kuat 80 tahun dosa-dosa kecil. Kata lain 2 minggu. Kan kecil-kecil besar suwi-suwi. Selawat toh. Jadi aslinya itu Allah kasih solusi satu kepada umat Nabi Muhammad, selawat toh. Tok iling-iling. Wallahi lebih suatu. Aku rapat salat. Benantang barang ini. As-salat afdal min as-salawat. Wajib, salawat sunnah. Kecuali salawat sing ana ning salat baru wajib. Coba kuwi. Sebab salawat itu sinkronnya enggak begitu. Wis anggere Pak salawat bae ya niku usane ya, Pak. Jangan dicampur aduk dengan otak kita. Jangan campur aduk Imam Ghazali karuan. Sing campur aduk Imam Segaf atau Haddad mah lucu. Bakul pangsit aduk-aduk kan ngemumet. Ya, Pak. Ada. Semua itu melihat makomnya, keadaannya. Ibn Hajar aja nggak mau jadi perawi, padahal syaratnya double perawi. Cicir cilik dan najet, secuil ngerti hadis pula ya wis nyalah-nyalah. Lah bae Bukhari dicontengin loh hadis temenan, hadis kuat sidi. Sahih hada. Alaf mitin sana 1200 tahun. Nah ini memang ono siji Hasan, satu hadisnya dikomplain ulama muhadis sedunia. Orang saiki dikomplain 10 tahun bae setelah jadi sahih fenomena ini saya ngomplain, enggak ada yang bisa ngomplain. Berarti yang ngomplain kan dia berarti kan merasa dirinya lebih dari ulama-ulama sebelumnya 1000 tahun. Berarti kan bisa dikategorikan sentet boleh, meleker boleh, bocor halus terserah deh, ya. Tapi kita jangan ngafirin orang, ya. Melas karo wong. Nek kowe jengkel dibatalke jengkel karena diim. Lah nek kowe njengkeli wong-wong sing disenengi Allah. Paham? Mesti bae, sebab jengkel karo nafsune dhewe biasane kan ya bae, mungkin jogol aku melas karo kowe. Kowe tak peso-peso sedina ge, karena aku melas tuh. Jual ge sedina melas. Nek memang misui bisa detekke sarana wong apa rane melas supaya Nabi goyang ngamuk terus. Logikanya gimana maksudnya? Kan Amma man istaghna. Apa? Oke, ke diri. Merasa dirinya serba. Oh, mana ya? Aja. Amma man istaghna. Terus gimana? Fa anta lahu tasadda. Apa? Maka kamu melayaninya. Terus Wa ma 'alaika alla yazak. Wa ma 'alaika alla yazakka. Besok apa mau? Pantara. Mana man istaghna. Angger kowe sugih iki kita tak jabarke ora sesuai arti ya. Amma man istaghna. Kowe sugih ya biasa, aja mentang-mentang sugih. Juga karo wong sugih. Nah hormati ya, sugih jelas. Kuwi karapan stelo kowe order sithik ngono ora sugih maksudnya bimakna kalimat. Ya ceporo sapa kae mesti kajati ya sugih siji. Nah, cuma harus wong sugih harus biasa tengah. Ali sugih kok mobil sedan dhewe ora. Ali standar. Sugih kene bimakna kalimah. Kata menghormati. Ini sing sugih kuwi, sapa iki? Ramat Jati apa? Mustika Jati. Kuwi sakjane ani muhtaram fi bilade, menghormati dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ba'da, setelah kamu menyayangi masakin.
Jadi makanya seringlah kamu menyayangi orang-orang miskin karena mereka itu dikiaskan sebagai keluarganya Allah, masakin ahlullah. Penyakit wong akhir zaman. Iling-iling. Nek kowe wedi karo wong sing luwih sugih, ya, materinya lebih banyak dari ente, wallahi ente bakal ngenyek orang di bawah itu. Nek kowe sayang karo wong sak ngisormu, makna kalimah melasan gitu. Ana kan wong melasan. Ana wong ratek kan raja tega. Kowe dian. Wong loro kejedete mesem tok. Baru kupiku, kok temenan nang aku asli karo wong iki. Mesem seneng. Cifroh. Billah alaih. Artinya aku kurang ngerti, aku menghukumi mukanya aja. Dan itu terjadi berulang kali. Ngakak-ngakak siapa saya malah. Yefrah tenan. Seneng nih wong loro, wong bingung, wong sakit hati, orang tertipu. Yang turhada, mukai berseri-seri. Kowe duduke kesusahanmu, wong iki wis ora angger, wong iku senengi. Wa inna maktafrah, nek kowe seneng, wong iku lemas. Allah salimna ya, wong iku diselametke kabeh ini kita enggak sebut namanya sifatnya dan ning otakku kan ana gambare wong iku. Kok insyaallah disebut ngene wong iku dadi khair ya, Pak. Terus kok kipen pikirane rahmati Allah ki wasi'at kulli syai. Ning dikon ana para manista kan dadi nek Pak ngormati wong sugih ana wong sugih kamu kok ora apa. Tapi aparane istawae mau. Wong miskin wis Pak deloki kabeh kowe. Dan memiskinkan diri ketika di depannya dia. Ketika cung duit, memiskinkan diri, tapi kamu memberi isyarat bahwa duitmu sangatlah banyak. Gayamu manduduk miskin, iki duitku sing akeh hitungnya gede hati. Iki wong iki gaya wong duit. Oleh rezeki kathah ya, Pak. Nah. Assalamualaikum. Saya boleh amplopnya sampe ini. Salam. Wow. Kira belas, 2,5 kilo. Ora apa, ora titik ibaratnya. Cukup jadi wong. Nah, sing apik, sing khair. Coba Allah Taala ngomong di Quran ki wa amma man a'ta baru wa amma man a'ta wattaqwa. Orang kaya ora takwa, wis kuwi cekelane. Ora aweh ora. Makanya kan yang hadis ni pirang-pirang al-alim al-bakhil as-sakhi ahab ila Allah min al-alim bakhil. Orang jahil tapi sakhi, karam, dermawan, angger nyanyo ahab lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala dari orang alim tapi bakhil. Paham? Oh, istri kok kira taklim aku Pak Wahweh piro remu Pak Wahweh ha? Wahweh. Ora. Maksudnya di sini lebih dicintai dengan Allah, cuma bayangin kowe sing nyintai. Atau Pram sing nyintai itu sing nyintai Rabbul Pram, mana Rabb kita semua. Apa hasilnya? Sama dengan orang itu tidak jadi bodoh. Senengi Allah, masuk senengi Allah bodoh-bodoh ke dengan Allah Taala. Al-jahil sahih sifatnya terus menerus. Itu karo loman. Bisa sekali kowe ngai akeh gede nyenengke wong, kowe bisa dianggap karo. Tapi nek sahih sifatnya istimrar, orang mendek. Sayyidina Utsman ada sahih. Ya sahih. Lan syahi bahil badane cinta. Wa man yuqa syuhha nafsi ada syahi. Ulaika ada wa amma man a'ta wattaqa. Jadi pinter kan? Wa saddaqa bil husna. Kudu kok dadi akhire mantep karo swarga. Percaya saddaqa bil husna bil jannah. Sama man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Sing masalah api gampang, enteng, masalah agama tak luwih gampang ki. Wa amma man baghila. Ana wong bakhil standar. Jadi orang itu ngake baik. Yang penting kita bakhil wastaghna. Makanya aku cek dengan motor celengan kan, dia merasa istaghna lagi memperkaya dirinya. Masuk 1.000 perkara ini jelai. Rokok entek, mangan entek. Nah, ya Allah Ta'ala.
Nek nabung ada kok akhirat ning kene royal bae. Aja tafsir aku wong ngaji lho, royal tafsir. Mangkat di Jakarta, mangan balik mana aku betir. Jogja mangan balik mana? Coba kuwi maksudnya ya mangan sing enak-enak, jak koncone. Ya jadi anak-anakmu ada. Wallahi ahsantum li anfusikum. Anakmu kita di wong loman, kembali ini ning kowe sing ngajari. Apa? Dicintake. Amune maneh dicintake. Teke, ora apa-apa kudu kemana abahmu sugih, bapakmu sugih. Nah, aku pada titik-titik dan tutup dinasehati. Bocah ke seneng, cuma dinasehati. Kiki. Mang edas kayak kenceng sisi tapi ora apa-apa. Ya anna qala Allah Ta'ala inna ma'amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu ki mak fitnah. Fitnah ki coba, cuma kebutuhan fitnah tuh. Lah ayat dia ini luwih serem maneh inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya istri-istri kamu dan anak-anakmu adalah musuh kamu. Kuwi artine apa? Tekstual. Maksudnya ancaman. Nek kowe kalah, alhamdulillah masalah agamamu kalah bisa tergerji dan neraka. Nah, lah istri itu perempuan, beda nek sing saleh. Muga-muga sing ngrungokke harim sing saleh ora itu. Dan Sayyidina Ali 40 tahun dia siap menunggu suaminya atau lakinya atau suaminya agar bisa sesuai dengan jalan otaknya. Para percaya, belum bujunan kafe. Lo minta ini saya anut kafe ya. Tapi bisa kau anut ya, Siti masih kita pikir mas. Ini Siti mana Siti terus tak dia ada jawab apa? Kalah ora krasa gitu. Gecek nih dewe kalah ora apa-apa ora ono wong lanang sing kalah karo Harimi, ora ono wong lanang sing menang karo Harim. Harim itu menang-menangan untuk kok kalah-kalahan gini ngerengke. Nah, terjebak atau tidak? Paham? Untuk kalah menang. Kata bahasane kok saiki istibahlul-bahlul karo setan. Terus wa amma man ja'aka yas'a. Dan juga orang-orang yang datang kepada ente memang ada tujuan ke Pak Nyuwun dan lain sebagainya. Wa huwa yahsya, Dan dia takut tapi Pak Makku Sayyidul Anbiya Mursalin ganteng kuwi bu awakmu ora ono sing menangi nabi ben tunduk nek kowe yo. Ya aku kowe Allah lho sing ngomong lho. Sayyidina Nabi ya. Kata Yahsya bi Kanjeng Nabi Muhammad akeh. Yahsya Muhammad Yahsya Rahmah. Takut kepada Nabi Muhammad berarti kamu terdekati oleh rahmatnya. Jadi kon begini maring Allah, ini perwakilan luk wali ki wakil Allah apa meneh Imamul Auliya Sayyidina Nabi. Ada wali Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. fa anta anhu talaha. Apa kita lah? Dan kamu melupakannya, melalaikannya. Apa? Melalaikannya. Aja malaleke wong sing butuh karo kowe. Ngerti gak? Butuh titik kok. Jaluk kai maneh. Aja mak tolak. Nek bisa metu di omahmu seneng. Bileng-bileng. Waktu ora tau salat, tampile ngremu-remu salat wingi bar kenal Habib setan ki ora tau salat ngomongi. Dia ora tau salat. Tapi dia ki mboten salat, Bib. Mung kan ribut. Remu bisa salat. Wong bisa salat dhisik, coy. Kamu iya Gusti Allah amar. Hatta wali kutub ngomong ora. Ono Habib sing ngomong ora apa-apa ora nyai. Lah ini Allah Taala bahasane wa amma man tasaddaq wa amma man afa wa amma man aqta aweh. Simpel masalahnya ibik wong paham kabeh. Baru takwa bisa nyusul. Ora ono at-taqi qabla al-khasyah. Sebelum takut dulu kepada Allah. Al-Atha hada orang yang memberi itu termasuk takut kepada Allah, istidlal juga Nabi Muhammad SAW itun nar walau bisyikil tamrah. Takutlah kepada Allah, neraka Allah walaupun dengan kamu berinfak separuh daripada kurma. Ayo. Kala innaha tadbira. Wes ya, mudah-mudahan semedian. Sadaqallahu alaihi. Aku cuma pernah ngerti lah, waktu ini orang apa sih? Saya di bini kenceng berarti orang ngerti guys. Berarti pernah ngerti aku. Sabar, tidak apa-apa. Lu yang kesel saya ngomong, gue tinggal beda.
Allahumma Pak salli muyo Pak. Kamar mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi yub'asu min tihama baina yadayil qiyamah yubhathu min tihama. Wis ana sing tuku dong. Yubhathu min tihama apa? Tihama Madinah wala Makkah? Oh, rum aku mah duduk kok pernah wis tuku temenan. Jadi Nabi Muhammad SAW hada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala min Tihama min Makkah wa Madinah wa Hijaz wa ghairihim. Batu min Tihama baina yadayil qiyamah. Nabi iki ditekeke waktune mbek Allah taala cedhek nemen karo kiamat. Bahkan ulama mengatakan kelahiran Nabi Muhammad termasuk tanda akhir zaman. Dari alamatus saah, tanda kiamat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ajibah, tanda akhir zaman. Terus yang fi dhahri alamatun tudilluhul ghamamah. Fi dhahrihi alamah. Jadi Kanjeng Nabi kita nguri geger apa? Bunda geger alamah. Ono sing beda ketimbang manusa liyane. Geger iki sing paling ora diperhatike manusa iku ono beda iki. Dan beda itu menyorot sifatnya. Geger ki ora diperhatike mbok mata, tangan ya Pak. Iki dikasih sama Allah taala beda geger. Ono cok yo sithik. Mak peteng Pak, apa tetep ono cok. Pak siang hari tuzilluhul ghamamah. Pak panase kaya ngopo mesti Rasulullah nek mlaku ndukure ono awan. Syams hada ta'addab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matahari adab sungkem. Nyinari se illa ba'dal ghamamah kecuali awan wis ndhuwure baru sinar. Jadi nyampe langsung mari Kanjeng Nabi ya. Udah sahaib. Wah. Sahaib deh. Awan ki kabeh taat karo Rasul. Jadi kadang-kadang Rasulullah ngomong aku cuma aja di kopi jalan. Sallu ala Nabi, tawadhu ala jamadat. Tawadhu karawan. Jalan. Aku cuma sahabat kurang kabeh diawani sini kono, diawani sini Madinah, sini Mekah sing atau sing Madinah waktu kan Nabi sini Mekah. Jalan sih. Yata'addab ala sahibi. Dia orang apa? Taatnya semua awan. Ayo. Fajriyul jabini lailiyud dawaib. Fajriyul jabin. Jadi dahi Nabi Muhammad SAW ini kena ngilung. Paham ya? Licin, tapi licinnya utuh lunyung. Halus tapi utuh lunyung. Lebar tapi nggak terlalu lebar. Lebar hitungannya gue standarnya itu agak lebih umum, tidak apa sih? Agak lebih sedikit. Tapi lebarnya itu aku rawani ya. Jika aku sesuai teks bakuti, sesuai teks Habib Ali dan jadi lebarnya itu penyesuaian dengan bawahnya. Ono si pemudi kayak lebar, tapi pas temenan lu alis pengisor. Nah, ente itu gara-gara rambut terlihat asli mukamu coba mak gundul semini tok kayak mulut udah alis ketok kene beneran. Kata lu cilian temen ini. Gara-gara rambut. Apa mau? Jabi apa? Fajriyul jabin lailiyud Dawaib. lailiyud dawaib. Ayo. Alfiul anfi mimul fami nunil hajib. Apa ulangi kan? Alfiul anfi Alfiul anfi mimul fami nunil hajib. Jadi Kanjeng Nabi iki bangi ya. Oh, mengarap nama bangit kan? Ada Sayyidul Arab wal Ajam. Nek bangi itu Arab tok. Londo ya bangi. Ini Cina pesek karo Jawa. Jawa karo Cina sing pesek. Hah? Ada sawah apa yang deh. Muka kayak ente dikasih mancung lucu deh. Ya. Agak halaknal insan fi ahsani taqwim. Nurul bisa pilih sini dikerok jenggote. Nek ora Habib kalah. Pasti enggak kerok di PCCT. Kipas gitu Allah. Baik nama istisna tetap ono. Roman rumong sop atas tok ke siti ya Pak. Hakala. Amma Rasul sallallahu ada wasi al-jabin dari tawaib. Jadi lebar sedikit tapi sesuai dengan bawahnya. Indah. Kemudian apa alfiul anfi mancungi hidungi Kanjeng Nabi. Iki mancung sing ora pengin mendek delok. Lurus ya lurus tapi beda karo lurus nemen ora.
Mancung segini ya ora. Mancung pokoknya. Nah, sampai ada ahlu thana li Sayyidina Nabi, Sayyidina min hada? Zaid bin Thabit, apa riso? Aku di tangan sih gampang. Mukanya ora pantes. Nah, kitabat, mauludat, dia apa? Muka tok lho. Ora gitu. Mukamu gini semenit tak ajiare gini ora gampang teman. Amma Rasul hada fi kharul ilm bi wajhi Sayyidina Nabi. Hakada lisan Allah Ta'ala hada alfi alfiyul anf. Lurus, apik, roto, tidak sesuai yang diucapkan ini lebih bagus dari yang kita ucapkan. Alfiyul anf, mimiyul fam. Jadi bibirnya Rasulullah kayak ping tapi orang ping cereng ora. Paham? Cereng. Terus tipis, untuk ketipisan sih kok orang kan bibir sampai ora. Jadi menyesuaikan lagi semuanya, cipik lo. Semuanya keterkaitan. Ada jasad ya. Wa kaifa bi nuril Mustafa wa aqlil Mustafa wa ruhih. Apa namanya? Ruh Nabi Muhammad SAW. Yang jelas apa tahir. Alfiyul afi mimiyul fami nuniyul hajib. Hai Muhammad iki, iki kan amal. Hajib iki apa? Kumise. Orang kan kumis ini sithik, irung itu sithik. Dan Nabi agak lebar sedikit. Tapi itu lebar loh, agak pas karo sesuai irungi pas karo motone alise nyambung tapi nek dek ado tetep tipis nemen tapi waduh ini nemen kata sudah nyambung haji jadi alise nyambung masih nyambung gini lah sambungannya itu tipis sekali tapi dulu dari jauh kata nyambung jadi tetep tipis baik sallallahu alaihi wa alihi. Berarti apa? Berarti tanda tempat dan waktu Allah sesuaikan dengan muka Nabi Muhammad. Itu muka Nabi Muhammad kena ada. Jadi kata itu lah sesuaikan semuanya dengan Muhammad. Ada habibi. Antum kullu mahlugi. Nama huwa mahlugi lakin habibi. Fil ardi nimiyul fadli nuniyul hajib. Orang tahu oh to enak wis delok del kumis lho jetet ya ora. Tanya Nabi, betul, tapi di sini pas. Kadang nek bentuk kumis sithik dan nyari kumis berbentuk kumis, oke? Utuh apa nanti tipis gitu, kumis pas teman, baru bibir atas. Orang tuh jelongot sini pun. Nah, sering Rasulullah dipotongi pakai gunting, kadang ngau pedang. Sunnah mengerek apa namanya kumis dan lebih sunnah lagi menipisi pakai gunting. Jadi kerok sunnah, asal ribet sunnah tapi ini mati bisi lah lo. Mikir sih ditipisi. Kene ora kan jadi lucu, kene tipisi kene ora. Pas kabeh Rasulullah. Ini hajib kan. Siap semua bas. Sam'u pendengaran Nabi Muhammad. Yasma'u sariral galam. Jalani penane malaikat ki sing nulis kebaikan keburukan Rasul krungu. Yang akan datang lan yasma'u sariral galam yo ngerti yaumil qiyamah jelas. Syekh Abu Bakar bin Salim putune sing ke-28 men deke pena keburukan apa Sayyidul Mursalin Nabi Syekh Abu Bakar Nabi ni faqih al-muqaddam Nabi Jilani al-Badawi wal-Bustami wal-Ghazali wal-Nawawi wal-Suyuti wal-Syafi'i Malik wal-Salafi ada Nabi Ashraf Akmal Uzain Sabuhu yasma'u sariral galam bayangin salah berdek suara nih kok kayak suara nih apa nih ya tamthil yang enggak ada samanya cuman di kamar suara nih itu kebaikan suara kebaikan kebetan umatnya sopo beri tak ada damang ya enggak ngerti Sabuhu yasma'u sariral galam terus basaruhu ila sam'i Allahu akbar kok getun karo Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani basar apa basaruhu ila sam'i tibak Allahu akbar basaruhu ila sam'i tibak Sidratul Muntaha kena Baitul Ma'mur jelas Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih basaruhu bukan basiruhu nek basaruhu Allah nek mata hatine Allah tok jadi telep Rasulullah kira tahu tuh
merem turu. Nah, Rasulullah tidak tidur, walaupun mimpi tapi tidak tidur. Ajib, padahal mimpi itu harus tidur dulu baru ada mimpi. Dan hukum ini terjadi untuk semua nabi illa thabit al-wahid. Kowe mimpi kena tapi ora turu. Turu nggo kekasihku satu ki ora bisa. Turu aib. Kekasihku mayanam abada. Qalbu syaghal. Hati ini kerja terus kontak Allah. Tanamu aina la yanamu ainaya wa la tanamu qalbi abada. Motoku merem. Hatiku kerja terus iling wahid. Ama Sayyidina Ibrahim jelas aku ngimpi nyembelih kowe. Allah ngomong ini ngimpimu bener yo. Ngimpimu bener. Cari Sayyidina Ismail malah cari monggo Pak, insyaallah jadi wong sabar aku nganut baik. Ya Aisyah sana 11 tahun ngomong Pak, gerak Pak. Saiki kowe ini sempat digoron ora kayak gitu bener Pak. Jadi itu semua kisah yang di Al-Qur'an itu semuanya pelajaran buat kita sosial kepada masyarakat. Allah makanya betek lho kuwi. Sugih paling sugih waktu kuwi lho kanjeng Nabi Ibrahim ning di Palestina karo Mekah. Megah apa Ka'bah iki. Kabeh nabi nih ora Bani Israel, ora nabi Arab putune kabeh. Kemuliaan apa? Anak 80 tahun, ning riwayat 180 tahun. Nabi itu anak 11 tahun pateni karo-karo Nabi Ibrahim salah ngomong, itu salah, keliru Nabi ora salah. Wong ulil azmi. Akib piye kekayaan iki. Nah, ini beberapa teman atau tetangga dan lain sebagainya. Ya ora apa-apa untuk dikai Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kok menese pedusku anakku bae di pundhut ya Allah taala ora apa-apa. Rong dina nih keperucus ning ati dening cangkem. Maka Allah ke ya alam khainatul ayun wa tuhfis sudur. Ora ngerti cuma simpen apa. Ora apa-apa. Tembelai anakku. Ada. Belai. Ora Allah taala mau buang wala syeda. Ngadepi ora oleh nggawa tukang sembelih kowe dhewe. Goran saparane iblis. Ora kuwi iki kowe halusinasi serambang nabi yo. Esok mana gigihnya ini iblis. Ya Nabi ulil azmi seneng Allah taala. Apa nang ayat iki dari ya tadi alhasil begitu. Ayo teruskan. Gimana? Qadamahu qabbalahu mal-ba'ir fa'azala mastakahu minal mihani wan nawaib. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik alaihi wa ala alhamdulillah bil alamin. Qadamahu qabbalahu mal-ba'ir sallallahu alaihi wa ala alihi. Qadamah terapaikan yang Nabi Muhammad. Iku satu pernah terjadi maksudnya kudu setiap bair nyora kan Nabi cek jeko onto temu bebet ngono pedhot naline wong ora tau ngamuk. Bang ditegake ning kuwi sing amoh. Pedhot itu onta enggak langsung lari ke tempat Nabi, nguculi sik. Nah, bar nguculi sekitar asyrah adrok 10 apa? 5 meter berarti tersi isi kotor-kotoran itu. Apa? Qabbalahum al-ba'ir hada qadama. Telapak kakinya. Mendek sik tek ngambung ngarani Nabi mundur. Tak motor biasa. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik alaihi. Kidang iki urip ning Madinah. Kidang. Hasan min Sayyidina Jibril au min malaikah. Inna habibak ma. Nangis kabeh iki para sahabatul Rasul. Sayyidina Bilal nyikep tiang sing sedih lendai Kanjeng Nabi kuwi sampai kelalen sampai fajar. Sampai fajar apa ngerang kelalen. Kira berarti itu jam itu sampai jam 4:30. Ada ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka syidid marah 90% sahabat orang kuat di Madinah. Kaya ngopo kuat Abu Bakar wa Umar. Berkah ada luar biasa. Krungu kidang. Ke malaikah ngomong karo kidang kuwi Habibah.
Intaqal ila rahmatillah wa ila rafiqil a'la. Kekasihmu kae Muhammad cuma telok kowe tekene mak telok kowe. Wis dipundhut kalih pangeran. Luru tok operane. Sumur sing paling jero. Wing. Bunuh diri. Wah, dosa berarti kidange. Ya ora, kita kok dosa manusa. Kidang ora ana hukum kok kuwi. Dan diriwayatkan di antara Ibn Hajar juga ngadake kidang itu mlebu surga. Ketiru neraka aku mati untuk bunuh diri. Ada al-mahabbah Rasul kan ora ngerti iki dari kidang wis. Luru sumur kan akeh kuwi, cili-cili ono sing gede tapi sat, luru sing paling jero. Dan apa bunuh diri. Lah nek kidang senenge karo Kanjeng Nabi sampai ucul kepalane kok bodo adoh karo Kanjeng Nabi. Ini perlu selawat maulid wa anna kullahinin apa? Wa anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib walau anna sa'ina kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya aku teruskan sampai kayak aku rungah kan wajib bisa nyaris jadi wajib dengan aku maulid. Ashabul bid'ah hada Abdurrahman bin Ali Amirul Mukminin fi hadis Sayyidil Mursalin. Orang mesti nandingin di zaman ini Az-Zabidi. Alhamdulillah wa iyyakum. Ziarah aku. Az-Zabidi. Az-Zabidi. Orang-orang jajan yo bisa kroyo karo maca karo ulama ning zamane kualat juga. Allah barik fi lamman ila nangkul. Min Yaman ba'id hada di Hadramut 3.500 kilo. Di ngono kuwi ketemu ini. Ini ujung Pak mlebu Arab Saudi, ini dhewe Pak mlebu Oman. Hadramut ki satu provinsi lagi udah masuk negara Oman. Butuh aman no, aman Yordania, Oman beda lagi. Apa posisinya apa? Para cuma terus kisah mungkin. Qadamahu qabalahum al-ba'ir fa'azalahum minal mihani. Allah wa nawaib. Ya ora dimat kaget. Luar biasa. Ku jebule Pak Allah bisa aku ndak terus ki. Qabalahum al-ba'ir, ba'ir itu Pak ngomong ke Rasul. Apa? Fa'azalahu washtaka. Pak ngomong karo Kanjeng Nabi mandeng muka Kanjeng Nabi nangis kelalen aku. Iki ada ashab, iki yo metu baju moto, wah ini hewan mungkin si loro moto. Istaka bin Sayyidina Nabi. Arti ada rahmat itu wedok, sahabat, dah. Aku juga oleh rahmat iki. Aku berhak juga walaupun kowe manusa luwih resik. Kan kowe sih Kanjeng Nabi ini sik penak. Mas dalam artian sik ora sarune aku makani sik urung tidak keadaan penting sekali. Arani Qadamahu qabalahum fa'azalahu washtakahu minal mihani wan na'ib. Ya Rasulullah, aku tinggu fulan bin fulan orang medek mangani kaya mangani sithik. Dicobaku ya Rasulullah, tapi aku ora bisa. Nek iki cobaku aku ora bisa. Mesem Rasulullah. Sahabat ki nang. Nah, berat. Apa kepingin ini? Tariknya. Kalau beti nunduk jenengan nompak iya ya Rasul. Dan sing duwe Bair apa onto kira-kira kane rebutan Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar rebutan di Pak bayari onto kuwi. Sampai ini jatuh piro? 10, 20, 30 kali lipat apa? Nah, ditompaikan di Nabi setiap ditompai tidak pernah buang air kecil maupun tidak buang air besar. Kan berapa kuwi? Tidak Aisyah sama 11 tahun. Jadi Kanjeng Nabi ini dulu tak tahu buang air sama sekali. Mekah Madinah belas. Alal hayawan wa kaif ada umatnya saya disebut-sebut terus. Jadi ini keramat-keramat itu hewan ini kan bisa keramat. Ya Pak ada Kanjeng Nabi keramat lah. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Sallallahu sallam alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbi fanfa'na barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim. أهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعافاتهم من الفتن يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha